Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama aku Melsa, dan ini adalah vlog pertama aku, dan aku berharap semoga kalian semua suka dengan video-video yang aku sajikan. Kalau kalian bertanya, sekarang aku ada di mana? Kenapa di belakang-belakang ada sawah-sawah? Sekarang aku berada di depan, atau tepatnya itu di kaki Gunung Merapi, salah satu gunung api yang paling aktif yang ada di Indonesia, tepatnya ada di Sumatera Barat. Kalau orang-orang sini bilangnya ini Merapi. Gunung Merapi ini sendiri bisa dilihat dari 3 lokasi yang ada di Sumatera Barat, dari daerah Bukit Tinggi, dari daerah Padang Panjang, dan dari Kabupaten Tanah Datar. Dan aku sendiri sekarang lagi ada di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya itu di daerah Batipuh, tepatnya lagi di daerah Kubu Karambia. Kalau di angkot, kemarin aku naik angkot, itu tulisannya di angkot itu Kubu Karambil, tapi kalau orang sini itu bilangnya Kubu Karambia. Dan Karambia itu dalam bahasa Indonesia itu artinya kelapa. Kalau kubu itu apa ya, nggak tahu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan Kubu Karambia berarti mungkin kubu kelapa ya, mungkin daerah-daerah sini dulu banyak kelapa, tapi itu cuma tebakan aku doang sih. Nah, ini adalah view Gunung Merapi dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya tempat aku berdiri sekarang. Tadi udah aku jelasin ya, di daerah Batipuh, tepatnya Kubu Karambia, Sumatera Barat. Bisa dilihat ya teman-teman, indah banget. Ada sawah-sawah, ini ada pohon pisang, banyak pohon kelapa juga di depan situ. Nah, ada burung-burung. Dan sekarang ini kurang lebih pukul 7 ya. Kalau kalian mungkin dengar suara-suara anak-anak ngaji, itu lagi didikan duha. Nah, coba lihat tuh, ada bebek-bebek juga pagi-pagi gini. Karena kita sekarang ada di kaki Gunung Merapi, jadi aku pengen ngebahas sedikit tentang Merapi. Dan di Indonesia itu Gunung Merapi ada 3 tipe, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Kalau kita orang awam dengar, kan ada katanya gunung aktif, ada gunung yang tidak aktif. Tapi sebenarnya di pelajaran yang aku pelajari waktu di bangku sekolah, waktu kuliah, itu sebenarnya tidak ada gunung berapi itu yang tidak aktif, karena kan umur gunung berapi itu jauh lebih panjang daripada umur manusia. Jadi sebenarnya kalau dibilang gunung api itu gunung api mati atau gunung api tidak aktif, itu nggak sesuai gitu, karena bisa aja suatu saat dia itu aktif kembali. Nah ya, tapi ya udahlah ya, kita bahas yang biasa-biasa aja. Jadi tadi seperti yang aku bilang, gunung berapi itu di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, ada tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Untuk gunung berapi ini berdasarkan pencatatan. Jadi kalau gunung berapi tipe A itu gunung berapi yang sudah pernah meletus minimal 1 kali sejak tahun 1600. Kalau gunung berapi tipe B, gunung berapi yang belum pernah meletus sejak tahun 1600, tapi dia masih memperlihatkan gejala-gejala vulkanis seperti ada fumarol, solfatar. Mungkin kalian sebagian ada yang belum tahu apa beda fumarol sama solfatar. Kalau fumarol itu merupakan lubang yang mengeluarkan gas-gas seperti karbon dioksida ya, yang ada di dekat gunung berapi. Kalau solfatar itu fumarolnya yang mengeluarkan gas-gas oksida belerang itu. Dan yang ketiga itu ada tipe gunung api sampai salah. Gunung api tipe C. Gunung api tipe C ini gunung api yang belum pernah tercatat riwayat meletusnya, tapi dia masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa itu adalah gunung berapi, seperti adanya aktivitas vulkanik seperti solfatar dan fumarol tadi.
Kalau Gunung Merapi yang ada di belakang kita ini termasuk gunung api tipe A karena dia termasuk gunung api yang aktif, sudah beberapa kali meletus sejak tahun 1600. Kalau dulu aku waktu kuliah juga bertanya-tanya ya, kenapa kok tahun 1600 sih, kenapa nggak tahun 1500 aja atau tahun 1200 gitu. Nah, waktu itu dosen aku bilang, kenapa tahun 1600? Karena tahun 1600 itu dimulainya pencatatan ribet banget ngomongnya ya. Dimulainya pencatatan tentang aktivitas vulkanik secara konsisten atau berkala yang ada di Indonesia. Tahun 1600 itu Belanda mulai masuk ke Indonesia. Jadi di situ baru mulai dicatat aktivitas-aktivitas vulkanis yang ada di Indonesia itu secara rapi. Negara kita Indonesia tercinta ini punya total gunung api itu 127 dan salah satunya yang ada di belakang kita ini. Dan Indonesia merupakan negara dengan total gunung api terbanyak di dunia. Wow, itu salah satu prestasi ya yang ada di Indonesia. Makanya karena kita punya gunung api yang banyak, jadi lahan-lahan di Indonesia ini rata-ratanya subur, terutama di daerah sini. Karena kan kalau gunung ini meletus, abu vulkaniknya itu secara ini memang dia akan merusak tanaman ketika dia meletus, tapi sebenarnya itu adalah pupuk alami yang paling bagus yang membuat tanah-tanah di sini tuh menjadi subur. Makanya kalau kita lihat ini kan ada banyak ya sawah-sawah tumbuh subur gitu, pohon-pohon kelapa ya. Menurut legenda atau Tambo Minangkabau, legenda dalam bahasa Minang itu Tambo, gunung ini merupakan situs pertama yang dihuni oleh orang-orang Minangkabau setelah mereka mendarat pertama kali di gunung ini dengan kapal. Tapi kita nggak akan bahas tentang legenda di video yang ini karena itu bisa makan durasi atau waktu yang panjang. Mungkin nanti di video yang lain kita akan bahas. Dan bukunya itu ada, aku punya. Nanti kita bisa bahas buku itu khusus tentang legenda atau Tambo Minangkabau. Merapi ini sendiri sejak tahun 1800 itu sudah meletus lebih dari 50 kali dan terakhir meletus itu pada tanggal 4 Juni tahun 2017. Letusannya itu kurang lebih ada 6 kali, itu berasal dari kawah Verbeek. Jadi di atas sana itu ada salah satu kawah namanya kawah Verbeek. Letusannya keluar dari kawah tersebut. Dan ketinggian dari abu vulkaniknya atau ketinggian asap, bukan ketinggian abu vulkanik ya, ketinggian asapnya itu kurang lebih 700 meter, jadi hampir 1 kilo ya teman-teman. Wow, dan abunya itu sampai ke Kabupaten Tanah Datar, jadi sampai juga ke tempat aku berada sekarang ini. Nah, itu tadi beberapa atau sedikit mungkin cerita atau pengetahuan tentang Merapi yang bisa aku share sama kalian. Dan sekarang aku pingin memperlihatkan apa saja yang ada di sini. Jadi ayo kita lihat. Nah, yang pertama ingin aku perlihatkan adalah tumbuhan kunyit. Ya, ini kalau di kota kita tuh di pasar langsung beli aja. Nah, ini yang cukup subur ya teman-teman. Dan ini ada, nggak terlalu jelas ya. Sebenarnya ini cabai rawit yang ini, tapi kering, jadi tinggal satu aja nih cabenya. Nih udah kering. Dan kalau ini pasti semua udah tahu ya, ini sawah dan ini padi, tapi ini padinya belum belum berbuah ya. Tapi aku punya video nanti padi yang udah buah. Dan itu Gunung Merapi. Nah, kalau ini bunga-bunga yang dimiliki oleh mama mertua aku. Cantik ya teman-teman. Tuh. Nah, kalau ini pasti kan udah tahu ya, ini namanya lidah buaya. Subur. Kalau yang tadi kan lidah buaya. Nah, kalau yang ini, 3 tanaman ini namanya tanaman lidah mertua. Jadi yang tadi lidah buaya, yang ini lidah mertua. Dan ini sebenarnya ada di dalam
ruangan ya teman-teman. Jadi ini aku di luar dan ini ada kaca. Tapi dia walaupun di dalam tetap tumbuh subur, dan ini mamaku tanam nggak pakai tanah. Tuh, jadi kayak hidroponik. Bagus ya. Nah, ini bunga-bunga yang lain. Ada banyak subur-subur. Karena di sini daerahnya dingin. Terus tanahnya juga subur, hitam. Jadi kalau buat tanam-tanam gini bagus banget. Ini aku nggak tahu nih, jujur aja nih namanya apa. Teman-teman ada tahu nggak ini namanya apa? Ini bunga-bunga yang lain ya. Nah, ini ada tumbuhan pandan ya teman-teman. Wangi buat biasa bubur kacang hijau pakai ini nih. Ini ada yang tadi sama dengan yang di sebelah sana ya. Ini tumbuhan kunyit. Kemudian itu yang besar, itu ada keladi. Kalau kalian yang belum pernah lihat, nah ini dia keladi. Kalau kita di kota susah nih buat jumpain ini nih. Nah, ini yang besar. Nggak terlalu terang ya cahaya ini. Nah, yang ini pohon rimbang, atau sebagian orang bilang itu cempoka, dan itu bagus, katanya sih bagus buat kesehatan mata. Dan di sini juga ada, ini bagi yang belum pernah lihat, nih. Nah, ini nih yang aku goyang-goyangin. Ini adalah tumbuhan atau daun jahe ya, tumbuhan jahe ya, adem banget ya. Nah, ini yang besar teman-teman, yang ini namanya blur ya, ini namanya daun katu, tumbuhan katu, biasa di sayur, dan itu bagus banget buat ibu menyusui karena bisa untuk memperlancar ASI. Sekarang teman-teman, aku ada di depan rel kereta api. Sebenarnya agak ngeri ya berdiri di sini, bukan karena ada kereta apinya lewat, enggak, tapi kata mama mertua aku, di sini tuh banyak ularnya. Jadi kita berharap mudah-mudahan nggak ada ular ya. Nah, ini view-nya. Jadi ini rel udah ada sejak zaman dulu ya, dan rel ini sekarang udah nggak berfungsi lagi. Katanya sih mau difungsikan, tapi belum. Nah, urusan dari rel ini, kalian lihat di depan itu Merapinya, bagus banget kan teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu tumbuhan tebu itu gimana nih, aku liatin. Ini tanaman tebu besar, subur. Ini ada pisang, dan itu ada jantung pisangnya. Mana tuh? Nah, itu lihat. Jantung pisang itu enak loh teman-teman, buat di sayur dimakan ya. Yummy. Di pinggir-pinggir relnya juga ada bunga, cantik banget kan teman-teman. Di sini tuh daerahnya subur, jadi kalau kita tanam bunga-bunga gini tuh gampang hidupnya, dan dia selalu berbunga. Nah, itu juga coba lihat, indah banget kan. Oke teman-teman, sekian video dari aku hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, kemudian like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya untuk perkembangan channel ini. Dan kalau teman-teman punya saran atau kritik yang sifatnya membangun, silahkan tulis di kolom komentar. Aku akan terima dengan senang hati. Terima kasih.